Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hadirlah Engkau dalam persekutuan yang mengucap syukur di tengah-tengah sukacita yang dialami oleh keluarga Dondokambe Manaroyesong, boleh memperingati hari ulang tahun pernikahan yang keempat, bahkan pun dalam persekutuan ibadah kolom dan persekutuan ibadah wanita kolom ibu kolom 4. Kiranya dari awal pertengahan sampai akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, melengkapi syukur dan sukacita keluarga besar Dondokambe Manaroyesong dalam memperingati hari ulang tahun pernikahan yang keempat. Ada firman Tuhan yang hendak diberitakan. Maka kami bermohon, urapilah tiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hikmat dan pengertian ada pada kami, supaya kami mampu untuk mengerti dan memaknai firman-Mu, supaya menjadi pedoman untuk kami melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, sehubungan dengan syukur dan sukacita keluarga di dalam persekutuan di malam hari ini, saya memilih dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di perayaan dan peringatan hari ulang tahun pernikahan yang keempat dari keluarga Dondokambe Manaroyesong, bersama dengan keluarga yang bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang dianugerahkannya di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ini, sehingga ada ungkapan syukur, ada sukacita yang boleh teralami dalam kehidupan keluarga untuk semua kita yang boleh ada dalam persekutuan ibadah di malam hari ini.
Firman Tuhan yang kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30 ini memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa bagaimana pengharapan anak-anak manusia kepada Allah di dalam Yesus yang menjadi kerinduan, menjadi harapan, tetapi juga cita-cita bagi semua kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena setiap kita manusia pasti orang memiliki yang namanya cita-cita, yang namanya rencana-rencana, harapan-harapan, dan itu orang berharap supaya dapat terwujud. Terwujudnya harapan-harapan kita itu dibarengi dengan usaha, tetapi juga dengan perjuangan-perjuangan dan pengorbanan. Dan itu kita lakukan dengan tulus dan tanpa merasa terbebani, dengan selalu kita menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan Allah. Seperti kata firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat 28 dalam pembacaan Alkitab kita ini. Sehingga ketika kita memahami firman Tuhan ini, kita percaya bahwa apapun yang menjadi cita-cita, harapan, rencana, dambaan, kerinduan kita yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap harapan-harapan kita, rencana, dambaan, tetapi juga berbagai hal yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu bagi kita bahwa keadaan dan kesempatan di mana kita dapat merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam berbagai kebaikan dalam kehidupan kita ini, dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu berarti bagi kita bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita, dalam setiap dambaan dan cita-cita kita. Itu akan Dia lakukan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Itu berarti kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah kita, itu tandanya bahwa kita tidak akan mengalami seperti yang diungkapkan dalam pembacaan Alkitab kita ini, bahwa Allah tidak akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan. Supaya Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan yang hendak kita lalui, maka kita harus mengasihi, yaitu kita akan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan keluarga, dalam kerja usaha kita, tetapi juga dalam kerja pelayanan yang Dia percayakan untuk kita lakukan sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita, sesuai dengan rencana-rencana Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, demikian juga harapan dari setiap keluarga Kristen yang telah dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Ketika mengawali kehidupan bersama sebagai suami istri sampai pada saat ini, keluarga Dondokambe Manaroyesong boleh menikmati usia perkawinan yang ke-4 tahun. Pasti ada banyak harapan, ada banyak cita-cita, ada banyak keinginan, ada banyak rencana-rencana
yang akan mereka lakukan, yang akan mereka wujud nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Yang pasti itu akan dibangun atas dasar kasih sebagai suami istri. Ada harapan yang sudah terwujud ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga selama 4 tahun sampai di hari ini. Tetapi ada juga mungkin yang masih sementara diperjuangkan dan diusahakan. Tetapi juga mungkin ada hal-hal yang tidak dapat diwujud nyatakan, yang tidak dapat mungkin dijalankan atas setiap rencana-rencana kehidupan keluarga mereka. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini, yang mengatakan bahwa kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Itu berarti bagi keluarga yang bersyukur, tetapi juga bagi semua keluarga-keluarga kita yang telah dibentuk dan diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Kita dari firman Tuhan ini, kita boleh diingatkan, kita boleh belajar bahwa Tuhan, Dia tidak akan pernah membatalkan apapun yang menjadi janjinya dalam kehidupan keluarga yang telah Tuhan bentuk. Sekalipun kehidupan keluarga Kristen tidak akan pernah sepi dengan berbagai tantangan, pergumulan, berbagai persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga yang akan menjadi bagian bagi setiap suami istri sebagai keluarga Kristen. Tetapi walaupun demikian, perjalanan kehidupan keluarga Kristen akan mengalami berbagai kelemahan, yang artinya bahwa ada masa-masa di mana tidak mengenakan. Ada masa-masa di mana kehidupan keluarga kita tergoncang dengan berbagai kepercayaan yang ada. Ada masa juga di mana badai yang mengamuk karena pergumulan yang sangat menekan. Ada masa juga kegagalan dalam mewujudkan setiap harapan. Dalam kehidupan rumah tangga juga pasti ada kekhawatiran karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ada kebimbangan karena banyaknya hal-hal yang harus kita pikirkan. Apakah itu akan terwujud sesuai dengan harapan dan kerinduan kita ataukah tidak. Dan ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang dibentuk oleh Tuhan, yang tidak mampu untuk bertahan ketika badai dan gelombang kehidupan berumah tangga menerjang bakra kehidupan rumah tangga. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua sangat-sangat meyakini ketika Tuhan Allah telah menentukan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, bahkan kehidupan anak-anak yang menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga kita. Pasti Tuhan Allah juga yang akan memampukan kita semua yang mau berusaha untuk tetap terus mengutuhkan kehidupan rumah tangga, untuk tetap memiliki cinta kasih yang menjadi cinta awal ketika dipertemukan untuk dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. 4 tahun kehidupan rumah tangga yang telah Tuhan bentuk dalam kehidupan keluarga Dodo Kambe Manaroison, pasti menjalani kehidupan rumah tangga di usia 4 tahun. Tidak selamanya kehidupan rumah tangga ini berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi bila suami dan istri, bila keluarga yang telah Tuhan Allah bentuk itu selalu berusaha untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, pasti apapun badai cobaan yang akan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga Kristiani tidak akan mampu untuk melemahkan iman kita sebagai keluarga Kristen
supaya dapat tetap terus mempertahankan keutuhan rumah tangga, supaya tetap terus dapat melakukan komitmen iman bersama sewaktu torang diteguhkan, diberkati untuk menjadi suami istri Kristen. Firman Tuhan yang kita baca di saat ini memberikan juga sebuah jaminan dan jalan keluar bagi kita, bahwa doa kepada Tuhan Allah ada saat-saat di mana kita mengalami pergumulan. Doa itu menjadi salah satu jalan bagi kita untuk membawa setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Firman Tuhan bilang, sebenarnya harus berdoa, dan saat kita berdoa, Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kita. Pada saat kita menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin tak terucapkan, Roh Kudus Tuhan yang akan membantu kita untuk menyatakan apa yang menjadi keluhan-keluhan kita kepada Tuhan Allah. Itu artinya bagi kita bahwa setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita doakan kepada Tuhan, itu juga yang akan Tuhan berikan bagi kita. Walaupun mungkin tidak seperti dengan apa yang orang pikirkan, jawaban Tuhan untuk kita. Tetapi kita percaya apapun jawaban doa dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, untuk tetap terus mempertahankan kehidupan rumah tangga, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dengan cara dan waktu Tuhan. Dan keyakinan iman adalah salah satu fondasi yang kuat bagi kita untuk selalu mempertahankan kehidupan keluarga Kristiani, supaya ketika orang sebagai keluarga Kristiani tetap terus memiliki keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan, maka orang percaya bahwa kasih karunia Tuhan, berkat perkawinan itu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, karena itu dalam kehidupan berumah tangga kita, berapapun usia pernikahan yang Tuhan percayakan untuk kita jalani bersama dengan pasangan hidup yang telah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, mari itu semua kita bawa dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pasti rancangan damai sejahtera yang Tuhan Allah karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristiani. Dan kalau itu yang tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kitalah yang telah ditentukan oleh Tuhan dari semula. Kitalah yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa menikmati dan merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan setiap pribadi kita, suami ataupun istri ataupun orang tua ataupun anak-anak, untuk menerima bagian-bagian berkat Tuhan yang telah Tuhan tentukan dari semula dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, yang baik, yang benar, yang dapat membangun iman bersama antara suami istri, itu pasti akan membawa kesejukan. Itu pasti yang akan membawa kita supaya tetap kuat, supaya tetap tabah, supaya tetap tegar dalam orang menjalani hari-hari kehidupan berumah tangga. Di luar sana ada begitu banyak kehidupan keluarga Kristen yang telah dibentuk oleh Tuhan. Bukan dipisahkan karena mau, tapi dipisahkan karena berbagai persoalan, masalah-masalah kehidupan berumah tangga. Apapun alasan mereka untuk tidak hidup bersama lagi, itu adalah karena mereka tidak memiliki komitmen iman ketika mereka dipersatukan oleh Tuhan. Tidak mampu untuk merasakan, tidak mampu untuk menjaga komitmen iman bersama sebagai suami istri. Karena kalau orang Kristen yang mau betul-betul taat
dan setia pada perintah Tuhan, tentu orang Kristen tersebut dia akan tahu apa maunya Tuhan untuk kita lakukan, yaitu tidak ada seorang pun yang mampu untuk memisahkan ikatan pernikahan yang telah Tuhan Allah bentuk selain dipisahkan karena maut. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah syukur dan sukacita kaum keluarga di tempat ini, marilah baik keluarga Dondo Kami Manaroisong, tetapi juga semua kita dalam ikatan pernikahan yang telah Tuhan Allah bentuk. Mari kita bersama-sama untuk tetap terus menjaga hati nurani kita, supaya kita dapat terus menjaga kehidupan kekudusan berumah tangga kita. Persoalan masalah dalam rumah tangga tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk mencerai-beraikan kehidupan kita dalam ikatan pernikahan. Sebab firman Tuhan bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu bukan menjadi alasan bagi kita, sebab kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mau juga menjaga kebaikan atas kehidupan rumah tangga yang Tuhan Allah bentuk. Ingatlah bahwa nyanyian rumah tangga Kristen akan merdu dan menjadi dupa harum di hadapan Tuhan jika Yesuslah dirigen rumah tangga kita dan Roh Kuduslah yang menjadi pemain musiknya. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan rumah tangga di tempat ini, juga memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati keluarga Dondo Kami Manaroisong, memberkati kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.